Ini kita sudah sampai pada sebab-sebab mengapa Ibnu Abbas itu di usia muda, di usia yang sama dengan putra-putra sahabat senior itu, memiliki kejeniusan, memiliki kepakaran dalam banyak ilmu, terutama dalam bidang tafsir. Di sini ada 5 sebab yang disebutkan oleh Syekh Husain Adz-Dzahabi dalam kitabnya ini, mengapa Ibnu Abbas bisa secerdas itu, bisa sealim itu, sehingga kemudian Umar yang merupakan sahabat senior yang memiliki kemampuan nalar yang cukup tangguh, dalam banyak kesempatan ketika ada masalah justru mengundang siapa? Ibnu Abbas untuk memecahkan masalahnya. Ini berarti Umar dalam satu hal atau dalam banyak kesempatan pernah tidak mampu untuk memecahkan masalah, sehingga membutuhkan orang yang usianya jauh di bawahnya Umar bin Khattab. Dan kata para perawi, tidak ada satupun yang pernah diundang oleh Umar untuk memecahkan masalahnya kecuali Ibnu Abbas. Apa kira-kira sebab Ibnu Abbas itu cerdas itu? Apakah karena minum susu? Apa karena sering makan makanan yang bervitamin tinggi? Ternyata tidak ada ya. Ada 5. Yang pertama, berkat doanya Rasulullah. Berkat doanya Rasulullah. Dalam sejarah kita tahu Rasulullah itu pernah mendoakan Ibnu Abbas. Tapi kita tidak paham mengapa hanya Ibnu Abbas yang didoakan oleh Rasulullah untuk menjadi orang yang alim dalam bidang tafsir. Padahal sepupu Rasulullah itu banyak. Ada Ja'far bin Abu Thalib, ada Ali bin Abi Thalib. Banyak sepupu Rasulullah itu. Tapi mengapa hanya Ibnu Abbas yang didoakan oleh Rasulullah? Karena Rasulullah mungkin melihat Ibnu Abbas itu memiliki hal yang layak didoakan. Kayak Abu Hurairah itu, ya Abu Hurairah itu ya, kan ada banyak sahabat yang yang diberi keistimewaan oleh Nabi, karena Nabi mungkin melihat hal-hal yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Ini Ibnu Abbas. Doanya Rasulullah itu, Allahumma allimhul kitaba wal hikmah. Ya Allah, ajarkan kepada Ibnu Abbas tentang Al-Quran, wal hikmah, dan hadis. Di versi yang lain doanya Nabi, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berilah pemahaman kepada Ibnu Abbas tentang agama Islam, dan ajarkan kepada dia ilmu tafsir. Sehingga kemudian jelas doa Rasulullah itu makbul ya, istijabah. Maka Ibnu Abbas walaupun masih usia muda sekali, itu sudah banyak menguasai kajian-kajian pemahaman di dalam bidang tafsir Al-Quran. Itu berkat doa Rasulullah. Ya, doa Rasulullah kan sulit ditolak ya. Sulit ditolak itu Rasulullah. Doanya sulit ditolak. Andai kata mau ditolak, itu Allah ngasih tahu dulu kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril. Ada doa yang saya lupa. Rasulullah itu minta kepada Allah 3 hal. Satu di antaranya adalah jadikan umat saya itu tidak pernah bertengkar sampai hari kiamat. Saya lupa teks hadisnya. Satu di antaranya itu. 2-nya saya lupa. Terus Allah kemudian bilang kepada malaikat Jibril, bilang kepada Muhammad, 2-nya saya terima, 1-nya saya tolak. Apa yang ditolak? Itu tadi, umatku jangan sampai bertengkar sampai hari kiamat. Itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ditolak, makanya umat Rasulullah itu sampai sekarang bertengkar terus ya. Bertengkar terus kan ya, bertengkar terus. Sama Islamnya, sama imannya bertengkar. Sama madhabnya bertengkar, sama ormasnya bertengkar gitu ya. Tak tuli mare itu. Sataretanan ataukah? Sakanjaan ataukah? Sudah ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariyah, masih bertengkar itu. Kenapa? Rasul dulu pernah berdoa tapi ditolak. Nah, jadi kalau Rasulullah itu mau ditolak doanya, itu ada email ya, ada pesan dari Allah lewat malaikat Jibril untuk dikasih tahu pada Rasulullah bahwa doamu ini ditolak. Lah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu doanya istijabah itu ya. Mustajab Rasulullah itu. Siapa sahabat yang didoakan Rasulullah dari miskin menjadi kaya? Siapa?
Sa'labah. Sa'labah itu miskinnya luar biasa. Bukan hanya fakir, bukan hanya miskin, miskol ya. Fakor miskol itu sampai ya. Sarungnya itu berdua loh ya dengan istrinya ya. Jadi kalau mau sholat jamaah itu Sa'labah ke masjid, istrinya itu telanjang di rumahnya. Makanya habis sholat Sa'labah itu bilang kepada Rasulullah, saya harus pulang, nggak bisa wiritan sama jenengan. Kenapa? Istri saya butuh sarung ini, karena kamu hanya punya satu sarung. Kan fakir berarti kan, miskin begitu kan ya. Mana ada orang semiskin itu sekarang? Nggak ada ya. Karena terus pulang habis sholat pulang, lalu kemudian Sa'labah itu bilang kepada Rasulullah, kalau terus begini Rasulullah, saya itu nggak enak sholat sama jenengan, nggak sempurna sholatnya. Masa habis sholat langsung pulang, nggak wiritan sama jenengan. Maunya apa Sa'labah? Coba ada bikin saya kaya Rasulullah. Biar nanti kalau pas saya kaya enak, baju saya ada, istri saya juga punya baju. Jadi kalau pas saya sholat jamaah ya enak lah, nggak perlu terburu-buru untuk pulang karena istri menunggu. Ya nggak usah kaya kan, kalau cuma ingin punya baju dua nggak usah kaya. Ya kalau cuma baju itu kan nanggung Rasulullah. Sekalianlah dengan selain baju. Apakah yang penting bikin saya kaya, tidak ruwet memikirkan urusan ekonomi. Rasulullah tetap nolak aja Rasulullah. Jangan Sa'labah, ikutilah saya itu nggak kaya. Ikutilah seperti apa yang saya alami sekarang. Enggak Rasulullah, nggak kuat. Maksa-maksa, akhirnya apa? Ya sudahlah. Saya kasih kamu ini kambing. Saya doakan kamu itu menjadi orang yang kaya. Satu kambing beranak pinak akhirnya menjadi ribuan. Sampai satu bukit di Mekah itu, satu bukit di Madinah ya. Salat jamaah ini. Di Madinah itu miliknya Sa'labah ini. Berbukit-bukit akhirnya. Jadi kalau bukit itu biasanya ditumpuki oleh rumput-rumput, ini penuh dengan kambingnya Sa'labah. Akhirnya Sa'labah sudah nggak sholat jamaah, akhirnya lupa bayar zakat. Bukan hanya jamaahnya yang ditinggal, zakatnya pun ditinggalkan ya. Itu risikonya orang kaya, lupa kepada kewajiban. Risikonya orang miskin apa? Sulit mengerjakan kewajiban karena tidak cukup sandang pangan dan peralatan ibadah yang lain. Pilih yang mana? Kaya atau miskin? Cukup ya, cukup. Beli mobil uang cukup ya, beli kapal uang cukup, itu ya cukup, enggak berlebih, cukup. Oke, bagus tuh ya. Itu Sa'labah, doanya Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah ketika melihat Islam itu lemah, Rasulullah itu berdoa, ya Allah, jadikan salah satu dua Umar ini, Amr bin Hisham dan Umar bin Khattab, jadikan salah satunya itu masuk Islam agar kuat Islam sebab keberadaan mereka. Jadi yang didoakan itu Umar bin Hisham alias Abu Jahal, satunya Umar bin Khattab. Umar ini itu doa Rasulullah, enggak minta dua-duanya, cuma minta satu. Rasulullah itu langsung dikabulkan. Siapa yang masuk Islam? Umar bin Khattab, dengan cara yang sangat fantastis. Satu detik sebelumnya dia itu ingin membunuh Rasulullah, satu detik kemudian dia itu menjadi orang yang membela Rasul mati-matian. Itu berkatnya doa Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau berdoa, tembus ya, nggak ada penghilang, nggak ada penghalang, nggak ada hijab ya. Bahkan jangankan Rasulullah, sholawat Rasulullah itu, sholawat kepada Rasul itu tembus. Jadi doa itu kan caranya begini, sholawat dulu, doa, sholawat, selesai. Jadi doa kita itu baina sholawataini, di antara dua sholawat kepada Rasulullah. Apa kata Rasul di dalam hadisnya itu? Allah itu malu menerima doa yang sudah diapit oleh dua sholawat kepadaku. Kalau doa enggak dibacakan sholawat, terhijab itu. Dibacakan sholawat, hijabnya itu kemudian robek, doa langsung tembus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masih sholawat. Apalagi yang berdoa itu yang punya sholawat. Siapa?
Rasulullah. Yang didoakan Ibnu Abbas. Jadi kemudian itu ya. Cerdas ini. Jadi yang pertama, berkat doanya Rasulullah. Siapa pengganti kita setelah Rasulullah wafat? Yang doanya sehebat Rasulullah. Siapa? Ibu kita. Doaul ummi libniha kaduaun nabi li ummatihi. Doanya ibu kepada anaknya sekualitas, sederajat, sehebat doanya Nabi kepada umatnya. Ibunya enggak sholat, ibunya sering melakukan maksiat. Kalau pas dia doa kepada anaknya, setajam doanya Nabi kepada umatnya. Nah, makanya kalau yang masih punya ibu ini dirawat ini, disuruh berdoa tiap hari. Orang-orang yang minta doa kepada ibunya pas pagi hari, maka oleh Allah dijaga sampai sore hari. Kalau ibunya mendoakan di sore hari, maka dia itu akan dijaga sampai pagi hari lagi. Itu kebiasaan ulama dahulu. Jadi tiap pagi itu sungkem kepada ibunya, Bu, ridhoi saya. Iya, saya ridho sama kamu. Allah ridho kepada orang itu sampai sore. Kalau sore, ulama itu sungkem lagi kepada ibunya, Bu, saya ridhoi saya, Bu. Iya, saya ridho kepadamu. Nah, maka Allah juga ridho kepada orang itu dari sore sampai pagi. Praktekkan, saya pernah mempraktekkan ini sama ibu saya, tapi saya nggak kuat, saya nggak tahan. Ibu saya jauh, saya telepon tiap pagi, Bu, ridhoi saya, Bu. Iya nak, udah. Sorenya saya telepon lagi, Bu, ridhoi saya, Bu. Iya. Benar, sampai ibu saya bosan. Aduh, sebelum saya bilang, Bu, ridhoi saya, ibu langsung saya menjawab, iya, gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya ridhoi. Padahal belum tentu saya minta ridhonya, mungkin ada keperluan lain. Kan sudah terbiasa pagi sore bilang seperti itu. Sebelum saya minta, ibu saya menjawab, iya, saya ridhoi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya, saya ridhoi. Aja saya juga kasihan sama ibu saya. Saya nggak telepon lagi. Itu ya. Ya daripada bikin ibu kesal gara-gara ngangkat telepon pas lagi sibuk kan, ya udahlah gitu ya. Tiap minggu aja gitu ya. Dulu saya praktekkan seperti ulama ini, yang ulama ini bersama ibunya. Jadi wajar kalau kemudian sungkem, kalau nelpon kan kayaknya gimana itu ya. Makanya ulama dulu itu kalau ibunya mati, kalau ibunya wafat, nangis tuh kan, nangis. Kenapa kok nangis? Karena untuk dapat ridho Allah yang paling mudah adalah dengan cara mendapatkan ridho ibu. Tahajud, puasa, tirakat belum tentu dapat ridhonya Allah. Tapi kalau ibu ridho, kita nggak tirakat, kita nggak puasa, pasti Allah itu ridho kepada kita. Ridho Allah fi ridho. Jadi kalau Nabi sudah nggak ada, kita ingin mendapatkan ridhonya seperti kehebatan doa Nabi kepada Ibnu Abbas, yaitu minta doa ibu kita. Kemarin hari ibu ya, ada yang meluk ibunya. Di sini saya mau nanya, ada enggak orang di sini mahasiswi ini yang meluk ibunya? Ada enggak yang apa ya? Yang senang meluk ibunya, ada enggak? Enggak ada ya? Ada ya? Artinya kan ada orang yang meluk ibunya enggan, malu dan segala macam. Ada yang malu enggak? Wah, bagus. Ini bapak-bapak ini. Gimana, pernah meluk ibunya? Takut malu ya? Padahal itu ya, pelukan itu adalah termasuk salah satu komunikasi yang tanpa kata tapi penuh rasa. Itu pelukan ya, luar biasa pelukan itu. Jadi kalau ketemu sama ibu nggak usah bilang apa-apa, langsung peluk. Ibu itu langsung luruh mendoakan kamu. Nggak perlu muqaddimah, nggak perlu ceramah segala macam. Peluk aja ibu, itu sudah selesai itu. Yang nggak bisa peluk ya sungkem saja ya, cium tangannya gitu ya. Jadi doa ibu itu sama tajamnya seperti doanya Nabi kepada umatnya. Walaupun ibu kita itu banyak maksiatnya, tidak pernah sholat, tapi untuk anaknya itu luar biasa. Oke, yang kedua, kenapa Ibnu Abbas bisa secerdas itu? Karena Ibnu Abbas itu tumbuh berkembang di rumah Nabi sampai usia berapa? 13 tahun. Di rumah Nabi beliau itu pernah sholat dengan Nabi, pernah sholat tahajud berjamaah dengan Nabi.
pernah melihat banyak kejadian tentang turunnya ayat Al-Quran kepada Rasulullah. Kalau nggak ada yang tahu, tinggal nanya kepada Rasulullah. Selama belasan tahun sampai Rasulullah wafat. Yang ketiga, setelah Rasulullah itu wafat, Ibnu Abbas masih usia 15 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Tentu masih banyak hal yang terlewatkan dari Ibnu Abbas berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman. Makanya kemudian beliau itu belajar kepada akabirus sahabat, sahabat senior yang dianggap paling banyak tahu tentang Al-Quran dan hadis, tentang tempat turunnya Al-Quran, tentang sejarah perundang-undangan Islam, tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Beliau itu banyak mengeruk ilmunya daripada senior-senior sahabat Nabi. Jadi isti'adha amma fata minal ilmi bimauti Rasulullah SAW. Jadi apa yang sudah terlewatkan dari Nabi, beliau itu ganti mempelajarinya dari sahabat-sahabat Nabi. Apa kata Ibnu Abbas? Saya itu banyak mendapatkan hadis dari sahabat Ansor. Sahabat Ansor. Karena ada sahabat Muhajirin ya. Yang kedua ada sahabat Ansor. Jadi wajadtu ammata hadisi Rasulillah indal Ansor. Saya itu banyak mendapatkan hadis-hadis Rasul yang belum saya tahu itu dari sahabat Ansor. Bagaimana caranya? Door to door. Tahu door to door ya? Ibnu Abbas itu kan termasuk ahlul bait ya. Ahlul bait. Termasuk keluarga Nabi. Yang istimewa kan? Ponakannya Nabi kan istimewa itu berarti. Jadi para sahabat itu tentu hormat kepada ahlul bait. Tapi walaupun memiliki posisi istimewa, Ibnu Abbas itu dalam mencari ilmu tetap sebagai atilmid. Bagaimana mendatangi gurunya? Door to door, dari pintu ke pintu. Ini dia cerita. Kalau saya butuh hadis, ingin belajar hadis, la'atir rajula fajitu naiman. Kalau saya datang ke salah satu sahabat Ansor yang punya hadis, datang ke rumahnya, dia tidur, saya nunggu. Walaupun andai kata saya bangunkan dia, pasti dia bangun karena kedatangan saya. Nah ini ya. Ditunggu ya, ditunggu. Bahkan saya juga tidur. Resu ngantos tidur dia kan? Tidur di mana? Tidur dekat pintunya. Ketika dibuka pintunya, Ibnu Abbas kemudian ikut bangun. Cakutan turun kan? Mun tedung ning halaman, tedung ning pangking selain itu kan banyak deh. Tuan rumah kan tidak tahu tentang tamunya. Mau tedungnya pengkir pintu, buka labang, kan munyin labang, terus udara yang masuk, ya, menerpa wajahnya ketika pintu terbuka itu kan bisa bikin orang tidur. Atau mungkin pakun tedung coba enyek kan ya, malah jaga pakun itu. Tuh. Ini yang bikin kemudian Ibnu Abbas itu luar biasa, ya. Akhlaknya luar biasa kepada gurunya. Setelah bertanya tentang hadis itu kemudian pulang itu. Bisa dibayangkan, nunggunya semalaman, nanya 2 menit, setelah itu langsung pulang. Hanya butuh ilmu. Dan begitu akhlaknya murid kepada gurunya ya, ngantos ya. Ya kadang bodoh ya. Ya murid sekarang milenial ya, montar gurunya itu ya. Ning beng-labeng itu assalamualaikum. Kadang udah bel kan. PC terus kan. Assalamualaikum. Bel assalamualaikum itu. Tak ada itu nyanglong itu. Nyanglong kemana? Ke kamar gurunya. Itu jadi lentah bangun cak. Assalamualaikum. Tak ada, hantar ke dapur itu. Ya Allah, sebegitunya ya. Ngelambak ini Ibnu Abbas ini ponakan Rasulullah ini ya. Muncullah tadang itu ngantos itu ya. Ngantos. Luar biasa ya. Akhlaknya Ahlul Bait itu luar biasa dalam mencari ilmu. Sangat menghormati orang yang punya ilmu. Bagus ya WA yang teman-teman itu bagus, teman-teman itu bagus. Kalau izin bilang begini dulu, assalamualaikum, saya Rakib. Rakib sekarang lagi izin ya, saya Rakib. Mohon maaf Pak, saya izin tidak bisa masuk. Oke bagus. Kadang bodoh orang yang seolah-olah saya kenal kepada orang itu, sehingga dia itu tidak perlu memberikan tahu namanya kepada saya. Assalamualaikum Pak, saya izin Pak. Siapa aja harus assalamualaikum kemudian apa namanya nama dulu
Kalau nelpon sama juga. Assalamualaikum. Salam. Saya Pak. Saya Tamim dari Mahat Ali semester 4. Oh, iya. Ada Pak. Mohon maaf Pak, saya minta izin dulu karena besok saya nggak bisa. Soalnya saya mau menikah. Oh iya. Gitu misalnya ya. Assalamualaikum Pak. Aftina minta izin Pak. Ada siapa? Masa minta kenal dulu Pak? Iya tak tahu jojong siapa. Aftina Pak Tamim. Tamim kama. Gula murid tembian Pak. Boya tak murid banyak jauh. Gula Tamim Mahat Ali. Sidimah. Saya kasak. Mak bisa mana kau udah Pak? Jangan boleh nggak kambian. Sih. Nah seperti itu prosedurnya. Assalamualaikum namanya dulu, kemudian ngasih tahu tentang institusinya, setelah itu ngasih tahu tentang keperluannya. Ya. Itu akhlak ini Ibnu Abbas. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Selain didoakan oleh Rasulullah, selain selama bertahun-tahun bersama Rasulullah, terus kemudian yang ketiga banyak belajar daripada para sahabat senior. Ibnu Abbas menjadi an-nubu, orang yang kesohor dalam urusan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang tafsir. Yang keempat, gara-gara beliau itu banyak menguasai elemen-elemen atau unsur-unsur di dalam bahasa Arab. Tahu bahasa Arab, sastra Arab, tentang hal-hal yang asli dari bahasa Arab dikuasai. Bahkan beliau itu tahu tentang banyak apa? Syair-syair jahiliyah, syair-syair Arab. Karena itulah kemudian dengan ditunjang beragam pengetahuan terkait dengan bahasa Arab, Ibnu Abbas itu memiliki kemampuan untuk memahami ayat Al-Quran secara linguistik lebih kaya daripada sahabat-sahabat yang lain. Nih, kaya ini. Yang kelima, Ibnu Abbas karena kemampuannya yang luar biasa dalam berbagai cabang bidang keagamaan, ini sudah sampai kepada tingkatan ijtihad, mujtahid. Dia itu sudah absah, sudah sahih, sudah legal menjadi mujtahid. Karena sudah memiliki seperangkat pengetahuan yang menunjang ijtihadnya. Itu yang pertama. Dia itu sudah memiliki kemampuan sampai pada taraf mujtahid. Yang kedua, dia juga memiliki apa? Komponen keberanian untuk berijtihad. Apapun yang dianggap benar dia lontarkan ijtihadnya, dan dia tidak pernah takut kepada laumatalaim wa naqdu nakidin. Tidak pernah takut kepada cacian orang yang biasa mencaci dan kritikan para kritikus. Tak takut. Yang penting apa? Madama yasdiqu bi annal haqqa fi janibi, selama dia yakin kebenaran ijtihadnya itu ada pada dirinya. Tak takut. Di neteka itu kocok. Saya akan tetap melanjutkan ijtihad saya. Mun apa pendapat pakai kritik, pakai lepas kanan. Apa pendapat dicaci, pas mundur. Wah, itu tidak memiliki jur'ah, tidak memiliki keberanian. Ada sebagian teman saya kalau di media sosial itu takut berpendapat. Takut kenapa? Takut dikritik. Oh, bahaya. Orang yang tidak berani berpendapat, tidak mereka berpendapat, maka selamanya dia itu terjajah. Belanda sudah pulang, Jepang sudah pulang. Orang itu tidak merdeka. Kenapa? Karena belum mampu membuka kemerdekaan pikirannya. Dia mau berrapat, ada pendapat, saya pendapat. Menurut saya begini, Pak, mau tak saya lain? Ya, pendapat cap kerupuk. Misalnya kayak gitu. Enggak apa-apa, diem itu kamu itu. Enggak apa-apa. Kalau perlu tantang, mana yang kerupuk? Mana cenginya? Begitu kamu. Ya, tantang seperti itu. Jangan pun pakai lepas, kemudian pas malu minder mengalami inferioritas. Jangan, harus berani berpendapat. Kalau orang sudah tidak mau berpendapat karena takut, dia punya pendapat tapi takut dikritik, takut dicaci maki, dia itu akan selamanya terjajah itu. Karena tibi, otak ke tibi, cetak ke tibi, mah takut saya apa pendapat aja colok tibi siang punya, dia colok dan nyurin ganjana, ya kan ya? Kepala asli bukan rentalan kan ya? Maki takut saya pendapat tunggu orang macam apa itu? Pokoknya mau ya sini pendapat. Oh, saya tolak pendapat kamu. Ya enggak apa-apa, yang penting saya berpendapat. Kira-kira kenapa kamu menolak pendapat saya? Begitu, harus berani itu. Itu pendapat tuh ya.
Jadi dalam lafal pendapat saja itu sudah takut orang itu, selamanya itu akan menjadi budak-budak kehidupannya sendiri itu. Harus berani. Todus Pak. Todus apa? Takut dikit pasti kaca-kaca ning luar. Ya biasa orang kaca-kaca. Orang kaca-kaca kan ampun nambah kuota kan, mau beli pulsa kan ya. Lah sering kaca-kaca Arab, Pak Habib akun diam di itu. Harus berani orang itu ya. Seperti Ibnu Abbas ini. Sampai apa? Karena keberaniannya yang luar biasa itu, pengkritiknya Ibnu Abbas itu bukan orang sembarangan. Siapa? Abdullah bin Umar, juga orang alim ini. Abdullah bin Umar. Dia itu sangat banyak mengkritik Ibnu Abbas. Tapi ini fair mainnya. Walaupun sering mengkritik Ibnu Abbas karena terlalu berani menafsir ayat-ayat Al-Quran, di dalam banyak hal Ibnu Umar ini justru merujuk kepada pendapatnya Ibnu Abbas kalau dianggap benar. Ini ya, jangan pernah takut. Pinter orang, cerdas. Yang mana pendapat takut? Ya buat apa kepintarannya? Untuk apa kecerdasannya? Alim dan segala macam. Pokoknya ngobrol. Makanya Imam Syafi'i itu berani menolak pendapatnya gurunya kalau berbeda pendapat. Biasa, kenapa? Karena Imam Syafi'i itu menganggap ijtihadnya benar. Harus berani. Paham ya? Nah, ini contohnya bagaimana Ibnu Umar, salah satu kritikus hebat dari Ibnu Abbas, itu kemudian kagum kepada Ibnu Abbas karena keberaniannya. Jadi Ibnu Umar itu fair ya, sportif dalam mengkritik. Kalau salah ya dianggap salah, tapi kalau kemudian yang dikritik benar, Ibnu Umar itu kemudian menerimanya. Ibnu Abbas itu tak mikirin ada kritikan, ada jajian, tetap dia berpendapat kalau dianggapnya pendapat itu adalah pendapat yang benar. Jadi kalau ada orang datang kepada Ibnu Umar tanya tentang suatu ayat Al-Quran, apa kata Ibnu Umar? Is'al idhab ila Ibni Abbas. Kamu lebih baik pergi kepada Ibnu Abbas, summa ta'al akhbirni. Kemudian setelah kamu mendapatkan jawaban dari Ibnu Abbas, datanglah kepadaku untuk ngabarin kepadaku bagaimana Ibnu Abbas menafsiri ayat tersebut. Paham ya? Jadi ada beberapa hal yang membuat Ibnu Abbas itu menjadi sahabat yang luar biasa dalam bidang keilmuan, terutama tafsir. Ada berapa? Ada 5. Yang satu apa? Berkat doanya Rasulullah. Yang kedua apa? Karena tumbuh di rumahnya Rasulullah. Yang ketiga, banyak belajar kepada para sahabat-sahabat senior, nggak segan-segan, nggak malu, walaupun keponakan istimewa nggak malu, beliau itu penuh dengan akhlak. Yang keempat, menguasai seluk-beluk bahasa Arab, bahkan termasuk syair-syair jahiliyah. Yang kelima apa? Iya, sudah sampai pada level mujtahid. Terus yang selanjutnya apa? Punya keberanian untuk berijtihad selama dianggap itu adalah kebenaran, tidak takut kepada para pencaci dan tidak minder kepada para pengkritik. Ya, ini orang hebat Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Wallahu a'lam bishawab. Wa bermanfaat. Silakan dibaca doanya.